Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran SCM dalam bab yang ke-10 yang bertajuk Kasih Karunia. Mengapa kasih karunia Allah begitu penting di dalam pengalaman orang Kristen mula-mula? Mengapa gereja Antioquia berdoa dan kasih karunia Allah turun atas Paulus dan Barnabas, kemudian pada Paulus dan Silas ketika mereka mulai mengadakan perjalanan perkabaran Injil? Bagian E, arti kasih karunia. Pengertian yang paling umum dari kata kasih karunia adalah pertolongan yang tidak ternilai. Dengan kata lain, meski kita adalah orang-orang berdosa, layak dihukum, Allah memandang kita dengan kasih dan mengampuni kita. Tetapi itu hanya separuh dari arti kata itu. Kata kasih karunia juga berarti kekuatan Allah yang memampukan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17, semoga Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dan Allah Bapa kita mengasihi kita dan oleh kasih karunia-Nya memberikan kekuatan kekal dan pengharapan yang baik yang menguatkan hatimu dan menguatkan engkau untuk setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Kasih karunia-Nya tidak hanya menjadikan kita diterima sebagai keluarga Allah, tetapi juga kekuatan yang disediakan bagi kita untuk hidup di dalam kehidupan kekristenan. Dua ayat berikut ini menunjukkan dua hal yang terdapat di dalam diri setiap orang percaya dari kasih karunia Allah. Yang pertama, pertolongan Allah yang tak ternilai. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, oleh karena kasih karunia engkau telah diselamatkan melalui iman, dan hal ini tidak berasal dari dirimu sendiri. Ini adalah kasih karunia Allah, tidak oleh usaha manusia, supaya tidak seorang pun menyombongkan diri. Yang kedua, kekuatan Allah memampukan. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di dalam kasih ia telah menetapkan kita sebagai anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus sesuai dengan kehendak dan kemauan-Nya untuk memuji kasih karunia-Nya yang mulia yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Di dalam penyelamatan, tidak hanya pertolongan Allah yang tak ternilai ditunjukkan, di mana kita menerima pengampunan dan hubungan dengannya dipulihkan, meski sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi juga kekuatan Allah yang tak terhingga, di mana hanya oleh kekuatannya kita dapat diubah. Prinsip kasih karunia ini berlangsung melalui langkah-langkah kita bersama Allah. Di dalam setiap tempat, di dalam kehidupan kekristenan kita, itu adalah kasih karunia Allah yang menyebabkan kita tumbuh dan menjadi kuat. Kekuatan Allah tak terhingga menyokong kita, bukannya kekuatan kita sendiri. Bagian B, kasih karunia diberikan kepada para pahlawan. Kekuatan dari kasih karunia dinyatakan di dalam kehidupan manusia, laki-laki dan wanita, di dalam seluruh isi Alkitab. Setiap pahlawan iman dari keyakinan mulai melangkah dengan Allah dengan menyadari akan kekurangan dan ketidakmampuannya. Hanya melalui kasih karunia Allah, kekuatan yang memampukan yang telah diyakini bekerja di dalam kehidupannya, sehingga memampukan dia untuk menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah dan memenuhi rencana dan tujuan Allah dalam hidupnya. Bagian C, kasih karunia dalam kehidupan Musa. Kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 11 sampai 13 dan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Perintah Allah untuk Musa bukanlah tanggung jawab kecil. Mesir merupakan kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Negara itu merupakan kerajaan iblis dan Firaun, pemimpin kejam yang berkuasa.
menuntut penyembahan baginya sebagai Tuhan. Ia ditakuti setiap bangsa di dunia. Ketika Allah menyuruh Musa pergi ke Mesir dan menuntut pembebasan 3 juta bangsa pilihan Allah dari perbudakan, Musa seketika beraksi di luar kelemahan dan ketidakmampuannya sebagai berikut. Dalam Keluaran 3 ayat 11, siapakah aku? Dalam pasal 3 ayat 13, siapakah engkau? Pasal 4 ayat 1, mereka tidak akan mempercayaiku. Pasal 4 ayat 10, aku tidak cekap berbicara. Dan pasal 4 ayat 13 dalam Keluaran, Tuhan utus orang lain. Tetapi karena kasih karunia Allah, Musa berangkat ke Mesir dengan tanda-tanda dan bertanya-tanya bagaimana membawa orang-orang Israel keluar seperti yang Allah perintahkan. Bahagian D. Kasih karunia di dalam kehidupan Gideon. Kalau baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 24. Panggilan Allah didengar Gideon untuk melepaskan orang-orang pilihan dari kekuasaan bangsa Midian. Israel telah bertahun-tahun menderita kekalahan dari Midian. Tanggapan Gideon terhadap panggilan Allah di dalam ayat 13 menunjukkan ketidakyakinannya. Tetapi Tuhan, jawab Gideon, jika Allah menyertai kami, mengapa semua ini terjadi pada kami? Di manakah tanda-tanda ajaib yang pernah diceritakan oleh para leluhur kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan melepaskan kita dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan telah meninggalkan kami dan menyerahkan kami kepada bangsa Midian. Bahkan saat Allah memberi semangat kepadanya dan berjanji untuk selalu menyertai dia, Gideon menjawab, bagaimana aku dapat menyelamatkan orang Israel? Aku adalah yang terkecil di dalam keluarga dan sukuku. Di dalam ayat yang ke-15. Tetapi di luar ketakutan dan ketidakmampuannya dengan kasih karunia Allah, Gideon menyelamatkan Israel hanya dengan sekelompok kecil laki-laki. Inilah kasih karunia yang membuat segala sesuatunya berbeda. Bahagian I. Kasih karunia di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat 40. Sebelum Paulus dan Silas memulai perjalanan pekabaran Injil, mereka bersama-sama dengan jemaat Antiokhia berdoa untuk mereka dan memerintahkan sesuai kasih karunia Allah atas pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Sulit dimengerti bahwa dia merupakan orang pertama yang dipercaya di dalam kasih karunia Allah. Dia memerlukan kasih karunia Allah untuk bertahan. Jawaban Allah kepada pengakuan Paulus atas kelemahan-kelemahan merupakan janjinya kepada kita juga. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9 menyatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kekuatanku sempurna di dalam kelemahan. Bagian F, kasih karunia dilepaskan di dalam kehidupan kita. Di dalam hubungan kita dengan Allah, saat kita berjalan dengannya setiap hari, kita menghadapi situasi-situasi yang akan mencoba menenggelamkan kita. Tanggapan kita terhadap Allah adalah percaya terhadap firman-Nya. Kita menyatakan iman kita melalui kepatuhan. Hal ini membuktikan kita percaya bahwa perintah Allah mengubah suasana yang mungkin sudah dapat diduga sebelumnya menjadi lain sama sekali. Tanggapan Allah atas iman kita akan kemuliaannya, kekuatannya yang tidak terhingga akan membuat kita menang di dalam segala situasi. Bahagian G, 2 janji yang penting. Yang pertama, kita dengan berani masuk ke dalam takhta karunia. Ibrani 4 ayat 16. Marilah kita menghadap kepada takhta kasih karunia dengan penuh kepercayaan, supaya kita menerima kemurahan dan mendapatkan kasih karunia
untuk menolong kita pada saat memerlukan. Yang kedua, Allah sanggup. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup untuk menyediakan semua kasih karunia bagimu, supaya di dalam segala hal, pada segala waktu, engkau mendapatkan semua keperluanmu. Engkau akan terikat di dalam setiap pekerjaan baik. Sekian pembelajaran kita di dalam bab yang ke-10. Kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran bab yang ke-11 pada masa akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.